Selamat pagi, apa kabar? Hari ini hari Senin, tanggal 27 April 2020. Seperti biasa, Bu Heni bersyukur pagi ini masih bisa menyapa anak-anak semua. Anak-anak apa kabar? Puji Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita kesabaran, kekuatan, kesehatan, hingga kita tetap semangat di rumah saja. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita mau renungan dulu ya. Renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi memberi daripada menerima. Oke, ada satu cerita. Suatu hari Ratna dia sedang nonton video tentang binatang. Nah, videonya itu menceritakan ada seekor burung yang terbang ke kolam ikan. Ternyata di mulut burungnya itu ada sesuatu. Lalu dia jatuhkan ke kolam ikan. Saat sesuatunya itu udah jatuh di kolam ikan, ikan itu banyak pada datang terus makan sesuatu yang dijatuhin burung itu. Dan itu tidak terjadi satu kali aja. Burung itu pergi lagi, menjatuhkan lagi dan ikan-ikan itu makan lagi. Burung terbang lagi, datang ke kolam lagi, menjatuhkan makanan dan ikan-ikan itu makan lagi. Ternyata burung itu berbaik hati, mau menolong ikan, mau memberi makan ikan. Keren ya. Burung aja mau memberi. Masa kita enggak? Masa kita kalah sama burung? Nah, setelah si Ratna itu melihat video itu, dia langsung sadar, burung aja mau ngasih. Aku kalau sama kakak aku, kok aku nggak mau berbagi ya? Kemarin kakak aku minta coklat yang aku punya, aku nggak mau kasih. Soalnya coklatnya aku sayang, biar bisa aku makan besok lagi. Tapi setelah melihat video itu, Ratna langsung sadar bahwa ternyata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Akhirnya Ratna mau berbagi kepada kakaknya. Ya, hari ini kita belajar bahwa kita mau berbagi kepada siapa saja, bukan hanya kepada kakak adik, kepada siapa saja orang yang kita temui yang membutuhkan pertolongan. Oke, hari ini kita belajar, kita mau berbagi dan tidak pelit. Oke, ya. Begitu juga dengan Tuhan, kita juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau di gereja kita memberi dalam bentuk persembahan. Kita juga bukan hanya memberi dalam hal materi, bisa juga kita pelayanan memberi dalam hal tenaga, pikiran, dan segala sesuatu kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Pasti Tuhan akan balas dan berkati kita selamanya. Berilah yang baik. Oke, hari ini pelajaran kita sebenarnya dulu Ibu Heni udah ajak anak-anak untuk menanam bawang merah.
Masih ingat? Ya. Jadi hari ini kita masih belajar tentang tanaman. Kemarin kita sudah belajar tentang go green, penghijauan, penghematan. Masih ingat? Hemat air, hemat listrik, hemat kertas, tisu, dan lagi kita belajar tentang daur ulang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tanaman, bukan tanaman yang pohon yang kemarin kita sudah belajar, tapi tentang tanaman sehat, ya. Atau bisa dibilang juga disebut apotek hidup. Kita kalau beli obat ke apotek, tapi ini namanya apotek hidup. Ternyata maksudnya adalah tanaman sehat. Yuk, kita belajar pertama, salah satunya dulu. Yang pertama kita belajar dari bawang merah. Kalau anak-anak pernah ngelihat mama masak di dapur, pasti pakai bawang merah. Teret, ini dia bawang merahnya. Ya. Oh, anak-anak tahu nggak pohon tanaman bawang merah ini? Bu Heni punya gambarnya loh. Ini dia. Nah, ini tanaman bawang merah. Kita lihat bawang merah itu termasuk umbi-umbian, jadi di dalam tanah gini. Ini bawang merahnya. Nah, ini tanamannya. Ini tanaman bawang merah. Kalian pernah lihat daun bawang? Nah, bawang merah itu tanamannya persis daun bawang. Itu, ya. Nih. Nah, kok bawang merah disebut tanaman sehat? Jadi, kalau mama masak di dapur itu pasti pakai bawang merah. Ya. Selain bawang merah ini membuat lezat masakan, tapi juga banyak manfaat yang lainnya. Nana bisa baca manfaatnya apa. Ini bacain ya. Bawang merah ini meningkatkan kesehatan tulang. Meningkatkan sistem imunitas. Kekebalan nih. Imunitas berarti buat kita kebal dari penyakit. Wow, bagus berarti ya. Mengatasi sembelit. Apa tuh sembelit? Sembelit itu biar nggak susah buang air besar. Oke? Lalu melegakan tenggorokan. Mengontrol diabetes. Diabetes ini biasanya orang yang udah lebih dewasa ya. Lalu bagus untuk menyehatkan jantung, menjaga kolesterol, mencegah perkembang sel kanker, penyakit ya. Berguna membuang racun. Wah, bagus nih. Dan juga bagus untuk kesehatan otak. Wah, ternyata bawang merah itu manfaatnya bagus banget. Bisa buat anak-anak. Ya, jadi anak-anak kalau makan ada bumbu-bumbunya seperti bawang merah yang diiris-iris, itu harus dimakan. Karena ternyata manfaatnya banyak, bagus buat kita. Anak-anak tahu nggak? Bawang merah juga kalau anak-anak masuk angin, itu dulu mamanya Ibu Heni suka kerikin itu pakai bawang merah. Ya. Lalu pernah juga mamanya Bu Heni lagi batuk, bersin-bersin. Lalu mamanya Bu Heni potong-potong bawang merah, taruh di mangkok, lalu taruh di kamar. Bener loh, bersin-bersin itu hilang. Selain kita harus banyak minum air putih, air bening itu maksudnya. Oke? Ya, ternyata bawang merah itu bagus sekali manfaatnya. Ya. Nah, tugas anak-anak hari ini nggak susah sih. Cuman anak-anak tadi sudah tahu manfaatnya, tapi yang mudah aja. Jadi, manfaatnya itu selain untuk kekebalan tubuh, kesehatan tulang,
melegakan tenggorokan, membuang racun, untuk kesehatan otak juga. Anak-anak bisa sebutin 3 aja itu udah bagus banget. Oke, setelah itu coba diawasi mama atau papa atau kungkung atau siapa aja yang ada di rumah yang lebih besar belajar kupas bawang merah. Nih, soalnya pakai pisau, jadi berbahaya, jadi harus diawasi. Tuh, belajar kupas bawang merah. Yuk, kita kemarin udah belajar masak-masak, kan harusnya kita udah bisa nih kupas bawang merah. Tuh, ada kulitnya yang kering nih. Kulitnya yang kering ini kita kupas. Nah, kulit yang kering ini kita kupas. Nah, jadi di dalamnya ada kulit yang lebih muda. Ini yang kering itu berarti yang udah tua, kita buang, kita nggak pakai lagi. Nah, ini bawang merahnya sudah lebih muda. Oke, ya ini bawang merahnya. Nah, ini yang bermanfaat. Terus kita lihat dulu warnanya. Karena namanya bawang merah berarti warnanya merah. Lalu coba kita potong. Kita cium. Baunya apa ya? Baunya aduh enggak, cerita ini gimana ya baunya ya. Harum ya, harum-harum bawang merah sih. Pokoknya ada baunya ya. Baunya coba kita rasa deh. Baunya harum-harum bawang merah gitu deh. Ya, kita rasa. Enggak apa-apa ya, karena ini bagus, sehat. Ya, enggak apa-apa kita makan. Agak getir-getir gitu. Ya. Ini bagus loh. Ya. Jadi kalau mama bikin acar misalnya ada bawang merahnya, makan aja. Itu bagus ya buat kesehatan kita. Agak getir-getir gitu. Nah, kalau anak-anak baru pertama kupas bawang merah, biasanya bawang merah ini bikin mengeluarkan air mata. Dulu awal-awalnya Bu Heni kalau kupas bawang merah, terus jadi nangis. Terus misalnya masak ulek bawang merah, jadi nangis. Ternyata bawang merah ini kalau kecium juga itu membuat pedas di mata. Pedas di mata terus bisa mengeluarkan air mata. Oke? Ternyata hari ini kita belajar bawang merah dan ternyata bawang merah itu bermanfaat ya. Jadi kalau anak-anak suruh makan ada bawang merahnya harus dimakan karena itu bagus banget buat anak-anak, itu sehat buat kita semua. Oke, hari ini tugas anak-anak gampang ya. Kita sekarang nggak banyak belajarnya, nggak susah-susah, nggak banyak tugas dari Bu Heni. Cuman anak-anak selain tahu apa warnanya, apa baunya, apa rasanya. Nah, sudah dicoba, sudah dilihat, terus anak-anak belajar kupasnya. Bisa nggak kupas bawang merah? Ya. Terus tadi kita udah belajar apa manfaatnya, gunanya buat apa sih bawang merah? Oke. Setelah itu anak-anak hari ini belajar baca lagi ya. Bukan hanya baca, sebenarnya belajar dikte, belajar tulis. Papa atau mama baca, kamu tulis. Hari ini pelajarannya sisipan. Sisipan itu di tengah-tengah, di antara, ya. Sisipan itu di tengah. Kalau kemarin kita belajar N dan G itu di belakang, di akhiran. Sekarang coba nya itu kita taruh di tengah kata, ya. Ada artinya juga ternyata. Misal, angka, nah, nya ada di tengah kan? Tangga, apalagi ya? Minggu, nya ada di tengah. Kita belajar ng, itu di tengah, sisipan, sisipan namanya. Oke. Hari ini pelajarannya sampai di sini dulu. Anak-anak tetap semangat
di rumah aja kita saling mendoakan supaya kita semua anak-anak di rumah, ibu-ibu guru yang juga di rumah, itu semuanya keluarga, saudara, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Jangan lupa tetap rajin berdoa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.